Yo, selamat malam. Kali ini kita akan bedah IPO lagi ya. Untuk konten bedah IPO. Yang kita bedah IPO untuk malam ini. Yaitu terkait DOS. Dan terakhir nanti order di 5 Agustus hari Senin ya. Usahakan sebelum jam 10 pagi atau jam 8 pagi ya. Weekend ini usahakan udah order bagi yang mau ikutan. Karena nanti dia akan berbeda ya untuk DOS sama NES ini listingnya. Jadi bisa ikutan. Mari kita bedah DOS. Menarik ini ya. DOS kalau kita perhatikan di sini. Dia ke sektor consumer cyclical, kemudian elektronik retail, perdagangan ecer alat fotografi dan perlengkapannya. Ini biasanya cocok bagi konten kreator ya, para yang suka ngedit video dan segala macam. Ya, ini bagian fotografi, edit edit video, semua perlengkapan fotografi. Dan yang menjadi menarik adalah di sini ada IF ya, yang menjadi underwriter utamanya. Ya, kita tahu sendiri IF terakhir live ya, live itu dikasih beggar. Itu. IF di sini sebesar 26% ya untuk IF. Samuel terkenal untuk maintain, memang agak lumayan panjang. Dan lotnya pun hanya 4 juta di sini kalau kita perhatikan ya, 4 juta dengan harga 100 mungkin ya 50 M lah ya gitu, hampir 60 M lah kalau ke harga segini. Kurang lebih ya hampir 50-60 M lah. Dan dia tidak ada warannya, ini nanti akan listing di tanggal 7 ya, listing di tanggal 7. Oke, kita cek dulu prospektusnya. 4 juta lot ya. Kita cek dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk si PT Global DOS ini, di sini teman-teman bisa cek ya, dia masuk ke papan pengembangan ya, karena tidak ada kata-kata skala kecil menengah dan skala aset kecil ya, berarti dia masuk papan pengembangan dan potensi perolehan dananya itu 60 miliar. Ya. 60 miliar, penjamin pelaksana sendirian IF di sini. Langsung saja kita cek untuk penggunaan dananya, buat apa saja dia ini. Ya. Dan dia membuang sebesar 20% aja ya penggunaan dana. Kita cek-cek dulu. Penggunaan dana kita cek. Si mencari-cari. Oke, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini adalah sekitar 27,4% untuk belanja modal, seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama, mulai tahun 2024, 2025 di Ratu Plaza Mall, Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan segala macam. Sekitar 76% untuk modal kerja perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional perseroan termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan. Ya, untuk penggunaan dana oke lah ya. Untuk ekspansi, kemudian untuk pengembangan ya, belanja modal, capital expenditure, cukup oke lah. Mari kita cek untuk laporan keuangannya dulu. Asetnya kalau kita perhatikan dari 2021 mengalami peningkatan terus. Oke, total asetnya, liabilitasnya masih stabil juga 70 miliar. Kemudian ekuitasnya selalu modalnya selalu naik. Oke. Kita lihat dulu laba ruginya. Labanya di sini hanya 4 miliar aja ya. Yang 4 miliar aja kalau kita lihat dia dari 2023 full year-nya ya. Dia naik terus ya kalau secara full year, tapi ini dia pakai Januari 4M, 4,7 M ya, bukan disetahunkan. Masih oke lah untuk ukuran ini ya, dia masih bisa mencetak 2 digit laba. Oke, oke. Untuk laporan keuangannya, pendapatan, laba rugi, EBITDA-nya sih, so far tidak ada masalah. Kita cek dulu ya, entitas anaknya ini PT Gambar, PT Kreasi Imaji, Distribusi, kebijakan dividennya, dia tahun 2024 membagikan sebanyak-banyak 30% dividen. Oke, so far masih oke. Nah, ini kita cek modal dasarnya. Dan dia ini pemegang saham utamanya atas nama PT ya, cukup menarik di sini PT Sukses Investama Indonesia. Kemudian ketika dia habis listing di sini, diambil dari PT Investama ini masyarakat 26%, Tahir Matulatan
7%. Manjit Kismin Punjabi, Mulia Saputra. Wah, ini banyak orang India di sini ya. Kayaknya ini memang bagaimana fotografinya nih. Nah, kita cek dulu untuk pembatasan ya. Ini artinya apakah di lock up atau tidak oleh perseroannya. Nah, ini atas nama pemegang saham selama 8 bulan sampai 12 bulan. Ini PT Sukses. Direktur Tahir Manjit seluruhnya tertanggal ya. Semuanya rata-rata ini ya. Di lock itu Pak Tahir, PT, Munjit ya. Rata-rata di lock semua nih. Oke, so far bagus. Terus kita cek lagi untuk strukturnya coba. Struktur perusahaan. Kita cek struktur. Kita cek-cek dulu strukturnya belum kebuka semua ya. Ntar kita cek dulu. Masih dicari ini. Ya. Masih mencari-cari. Mana nih struktur bagannya biasanya ada ya. Kok ada nih strukturnya bentar, bentar kita cek dulu. Pokoknya belum semua di download nih. Nah, pencariannya. Kita lihat dulu struktur perusahaannya. Ada kita ganti aja deh ya. Ntar kita cari lagi. Kita coba direktur dulu. Kita lihat orang-orang di belakangnya. Kita lihat-lihat dulu orang-orang di belakangnya ini seperti apa. Oke, nah ini Dewan Komisarisnya Imelda Stepanus Tahir Tauratan. Kita cek dulu nih orang-orang di belakangnya ya. Nah, wih orang-orang fotografi semua nih. Warga negara Indonesia umur 42, Direktur Utama PT Global Sukses Digital. Global Sukses Digital TBK ya. PT Dosindo. Global Sukses Digital ya. Ini perusahaan apa tak? Kita cek dulu. Ini udah IPO ya. Global Sukses Digital. Sales Manager PT semenjak PT Tri Tunggal Anugrah. Wah, ini ada afiliasi sama PT Global Sukses Digital. Coba kita cek dulu. Global Sukses Digital. PT Global Sukses Digital. Oh, ini dia DOS ya. Wah, tak kira ini ya benar-benar DOS. Bukan, bukan. Ini nanti dia mau IPO ya. Oh iya, saya kirain perusahaan lain ya. Ini dia nih PT Damai Indah Golf. Dia pernah nih kita cek. Damai Indah Golf. Kita cek coba ya. Damai Indah Golf. Nggak ada. Oke lah, so far bagus lah ya. Untuk kita cek dulu direktur-direkturnya. Ini orang-orang yang profesional, saya lihat ya. Ditampilin dua aja nih. Sekretarisnya Caroline Talia. Sekret Korporat ya, sekretaris perusahaan. BSOJK dan segala macam. Oke, itu dia ya. Oke, kita cek dulu. Eh, Setelah itu penjatahan.
Kita cek penjatahan dulu. Yang fix lotmennya berapa nih yang diperebutkan di IPO? Pokoknya di IF ini nggak ada fix lotmennya ya. Biasanya barang-barang bagus jarang fix lotmen. Ya agak lama ya. Kenapa ya ini? Ntar kita cek dulu. Penjamin penjatahan Samuel semua 100%. Allotment. Coba allotment ya. Allotment. Nah ini kita cek ya allotmentnya. Penjatahan saman poolingnya dia minimal 20 M ya. 20 M yang diperebutkan nanti di IPO. Dari 20 M ini pun pasti akan ada banyak nomininya ya. Akun-akun market maker yang udah digunakan untuk diserap gitu. So far sih oke lah ini ya. Si IF ini apalagi dia sendiri listingnya. Bisa lah untuk cuan bungkus nih kalau tidak ada dulu. Oke, itu dia untuk ini. Terus kemudian karyawan. Kita cek terakhir karyawan. Kita cek dulu karyawannya. Berapa nih karyawannya ya perusahaan fotografi. Kita cek jumlah karyawan. Banyak juga ya. Ntar kita cek dulu jumlah karyawan. Berapa jumlah karyawannya? Biasanya muncul deh. Nah ini baru ketemu tuh ya. Memang pencarinya agak lama nih. Tuh banyak dia muncul. Kita cek dulu jumlah karyawan perusahaannya. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang nggak jelas nih. Kita cek dulu bentar ya. Karyawan. Kok lo mencari karyawannya aja nih. Jumlah karyawannya. Tuh ada 16 ya jumlah. Nah ini nih. Jumlah karya 113, 149 ya sumber daya manusia. Nah ini oke lah ya perusahaan bagus lah nih Bonafit lah. Coba kita cek dulu di websitenya. Biasanya ada websitenya nih websitenya mana nih. Nah kita cek dulu ya produk-produknya. Karyawannya sih banyak nih. Nah ini tuh ada produk-produk Lumix, Docs ya. The Big Camera Store Indonesia. Wow, oke. Kita cek dulu bisnis-bisnisnya nih, brand-brandnya. Tuh wah, luar biasa ya. Cukup oke lah. Kalau kita lihat nih semuanya ya. Stores. Untuk bagian kamera-kamera ya dibutuhkan di zaman sekarang lah ya untuk konten-konten gitu. Oke, so far oke. Sekarang kita cek dulu history dari IF ini sendiri. Nah, ini teman-teman ya. Untuk IF ini sendiri historinya memang terakhir cukup bagus ya. Dia dulu pernah maintain di 2023 Pegeo NSSS ya. Kemudian Awan juga sendiri pernah dulu ya. Jumlah 7,5 juta dolar, tapi ini jumlahnya cuma dikit ya. Hanya 4,2 juta lot ya kalau tidak salah. Hanya 4,5 juta lot. Jadi ada dua opsi, bisa di maintain panjang, bisa juga cepat ya, tergantung dari nanti MM-nya. Tapi so far untuk IF ini kita lihat sendiri, cara kerjanya memang cukup menarik lah untuk diikutin ya. Walaupun tidak ARA, itu bisa dicuan bungkus dulu atau nanti bisa di scalpingin ya gitu. Nah ini 2023 so far bagus ya, pertama hari listing. Terutama saham live karena ini mirip-mirip ya. Tapi kalau yang 5,7 juta ya harusnya sih hijau ya. Tapi jarang arah semoga tapi arah ya. Kita harapkan semoga aja arah.
Walaupun tidak ada kita jual dulu. Terakhir dia golf juga ada live ini yang di maintain beggar ya. 8 juta lot ini sedikit harusnya sih bisa beggar juga ya dalam jangka pendek. Dan teman-teman kalau yang pengen belajar ya, nanti biar langsung praktek nih untuk bandarmologi IPO, ngitung barang, bagaimana ngelihat karakteristik underwriter dan baca prospektus secara singkat, padat ya, gitu. Nanti teman-teman akan ada ikut di inkubator ya. Silahkan buat teman-teman yang mau ikut di inkubator ya. Nanti bilang dari kelas investasi biar dapat diskon. Di sini nanti teman-teman dapatkan grup di alumni di Discord ya, konsultasi portofolio, live trading nanti di grup XO dan sebagainya. Nanti teman-teman juga belajar mulai dari dasar ya, fundamental, dari dasar sampai expert gitu, 1 hari penuh. Kemudian price action, belajar teknikal ya, gimana cara baca chart dari do teori sampai expert. Dan trade like market maker ya ini dunia tape reading atau scalping yang suka pingin cuan satset ya. Memanfaatkan momentum dari bid offer, kita bedah dalam detail ya, tidak ada di tempat lain. Kemudian follow smart money ini yang bandarmologi ya, baik itu bandarmologi secara umum, bagaimana memanfaatkan aksi korporasi ya, terus bandarmologi IPO, bagaimana memanfaatkan IPO yang ada waran dan tidak ada waran, bagaimana cara melihat potensi beggar after IPO, nah itu semua lengkap pokoknya ya. Ini semua materi nggak mungkin ditaruh semua. Nah ini beberapa alumni yang B1 B2 ya, langsung praktik dan kemarin juga di beberapa beggar SPRE ya, di saat orang lain tidak banyak lirik, nah, teman-teman yang udah belajar bandarmologi IPO ya, ini udah mempraktikkan beggar ya, SPRE ini, bahkan di VC juga waktu itu, area ya, dan beberapa lainnya tidak ditaruh satu persatu di sini. Beberapa testimoni alumni data juga pernah dapat nih. Sebentar aja. Nah, ini untuk yang trading satset ya, testimoni-testimoni langsung praktik. Ini yang kita harapkan. Dengan ikut ini, teman-teman bisa mandiri ya. Jadi tidak gampang terombang-ambing di market, apalagi dengan orang-orang yang tidak jelas. Nanti teman-teman akan dapatkan di sini untuk grup alumninya bisa after edukasi full 1 bulan ya, setiap weekend. Nanti teman-teman juga dapat rekaman bagian tidak ini dan dapat untuk grup seumur hidup di sini. Bisa untuk diskusi segala macam. Oke, kesimpulan untuk IPO ini boleh ikut satset kalau tidak bertahan air dijual dulu gitu ya. Karena melihat underwriter karakteristiknya IF cukup bagus di hari pertama. Itu dulu untuk konten malam ini. Semoga bermanfaat. Thank you.